Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai analogi dalam ilmu logika yang diwakili oleh saya, Eli Fauziah dengan NIM 2020 1770 134. Dewasa ini telah berkembang berbagai macam pemikiran di masyarakat yang satu sama lain saling mempengaruhi. Dalam berbagai macam pemikiran tersebut, pasti terdapat suatu metode yang dipakai. Nah, metode ilmiah dipercaya sebagai satu-satunya metode yang jika diterapkan akan melahirkan suatu pengetahuan yang layak disebut sebagai ilmu. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Adib dalam bukunya Filsafat Ilmu tahun 2011. Oleh Taqiyuddin An-Nabhani, masih dalam Muhammad Adib tahun 2011 juga disebutkan bahwa istilah metode ilmiah juga disampaikan sebagai suatu rangkaian aktivitas berpikir yang menggunakan prosedur tertentu. Rangkaian aktivitas berpikir ini memiliki pola yang tetap dan bersifat tertib. Masih disebutkan oleh Adib dalam buku Filsafat Ilmu, jika ditinjau dari sejarah berpikir manusia, terdapat dua pola berpikir ilmiah. Pertama, berpikir rasional, sedangkan yang kedua adalah berpikir empiris. Pada berpikir rasional, ide tentang kebenaran menjadi dasar bagi pengetahuan dan diperoleh melalui proses berpikir manusia terlepas dari pengalamannya. Sedangkan pada berpikir empiris, memiliki pandangan bahwa pengetahuan tidak ada di pikiran kita, melainkan harus diperoleh lewat jalan pengalaman nyata. Nah, dalam hal ini, kami dari kelompok 11 akan mengkaji mengenai salah satu metode berpikir ilmiah, khususnya adalah berpikir rasional yang secara spesifik yakni analogi dalam ilmu logika. Sehingga skema pembahasan kita hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas mengenai berpikir rasional sebagai salah satu metode dalam berpikir ilmiah. Yang kedua adalah ilmu logika, yakni salah satu cabang dari berpikir rasional. Kemudian yang ketiga adalah berpikir analogi, sebagai salah satu bentuk penalaran induktif atau induksi dalam ilmu logika. Dan yang keempat adalah kesimpulan yang mengulas mengenai analogi dalam ilmu logika. Berpikir rasional. Menurut Adib, tahun 2011, metode berpikir rasional adalah rangkaian pengkajian yang dilakukan dengan jalan membuka penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak dan dilengkapi dengan sejumlah informasi yang telah ada sebelumnya untuk digunakan sebagai penafsiran atas sebuah fakta kebenaran. Kemudian, otak memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Penilaian yang lahir ini adalah pemikiran atau kesadaran rasional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpikir rasional antara lain ada dua hal. Yang pertama, dalam proses pendefinisian, seseorang harus membedakan antara pendapat ia pribadi tentang sesuatu dengan apa yang berkaitan dengan sesuatu itu sendiri. Misalkan ketika kita menilai suatu benda yang bernama air, kita harus objektif mengenai fakta air itu sendiri. Tidak boleh dicampur adukan dengan pemikiran kita pribadi, misalkan, oh pasti air ini keruh karena banyak bakterinya. Nah, seperti itu tidak boleh diperkenankan, sehingga pemikiran kita tidak boleh tercampur dengan pemahaman kita sebelumnya, harus sesuai dengan data objektifnya. Yang kedua, dalam penyimpulan, harus dilihat terlebih dahulu berkenaan dengan penilaian terhadap objek yang ternilai. Jika mengenai keadaan atau eksistensi, maka bersifat pasti. Namun, jika mengenai sifat atau karakteristik, maka bersifat dugaan, sehingga terdapat kemungkinan benar atau salah. Apabila di kemudian hari terdapat kesimpulan salah, maka penyimpulan ini harus tergantikan dengan penyimpulan yang baru yang bersifat benar. Baik, kita akan masuk dalam ilmu logika. Profesor Waib dalam ilmu mantik menjelaskan bahwa logika adalah ilmu yang berfungsi untuk menggerakkan pikiran pada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran. Hal ini disampaikan oleh Hidayat di tahun 2018 dalam bukunya.
Nah, dalam bukunya Introduction to Logic, Copy masih dalam Hidayat 2018 mengartikan logika sebagai suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan saat kita hendak membedakan penalaran yang tepat dan penalaran yang tidak tepat. Menurut Adib di tahun 2011, logika juga dapat didefinisikan sebagai upaya pengkajian untuk berpikir secara sahih. Artinya, dalam ilmu logika, upaya yang dilakukan oleh manusia selalu ditujukan untuk mencari kebenaran yang absah. Kegunaan logika dijelaskan oleh Adib dalam bukunya Filsafat Ilmu tahun 2011 diantaranya, yang pertama, manusia akan mampu berpikir kritis, lurus, tetap, dan metodis. Yang kedua, manusia akan memiliki peningkatan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Artinya tidak dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang tidak ada data dan faktanya. Yang ketiga, manusia akan memiliki kecerdasan yang bertambah dan memiliki peningkatan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, manusia akan terdorong untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas yang sistematis. Yang kelima, manusia akan memiliki peningkatan kecintaan terhadap kebenaran dan selalu menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Yang keenam, manusia akan mampu menerapkan analisa terhadap suatu kejadian dengan penuh pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan dalam logika, manusia selalu tertuntut dan terdorong untuk menemukan suatu pemecahan masalah atau suatu pemikiran yang bernilai benar. Nah, macam-macam logika. Dalam hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yakni berpikir deduktif atau deduksi dan juga berpikir induktif atau induksi. Dalam Hidayat tahun 2018 disebutkan bahwa berpikir deduktif atau deduksi merupakan cara berpikir yang pernyataannya bergerak dari umum ke khusus. Sedangkan berpikir induktif atau induksi adalah merupakan cara berpikir yang penarikan kesimpulannya bergerak dari khusus ke umum. Secara umum akan kami beri contoh, misalkan berpikir induktif atau induksi. Fakta memperlihatkan bahwa sapi adalah binatang dan memiliki mata. Begitupun kerbau yang juga binatang dan memiliki mata. Terdapat pula kelinci yang merupakan binatang dan juga memiliki mata. Hal ini berlaku pula untuk binatang yang selainnya. Pada berpikir induktif atau induksi dapat disimpulkan secara umum bahwa semua binatang memiliki mata. Inilah yang dimaksud dengan proses berpikir dari khusus ke umum. Yang kedua, mengenai contoh berpikir deduktif atau deduksi antara lain. Yang pertama, terdapat premis mayor yakni semua binatang memiliki mata. Katak adalah binatang. Hal ini merupakan premis minor. Jadi katak memiliki mata. Itu adalah konklusi atau kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan pada berpikir deduktif atau deduksi memiliki syarat, yakni premis mayor dan premis minor harus sama-sama bersifat benar, sehingga bisa ditarik kesimpulan yang akurat, bisa dipertanggungjawabkan, dan sahih. Menurut Adib, sebenarnya selain dua macam logika tersebut, masih ada banyak jenis logika, seperti logika deontik, dialektis, formal, probabilitas, dan lain sebagainya. Namun tidak akan kami bahas di sini, karena kami hanya akan mengulas mengenai sesuai dengan konsentrasi rumusan masalah, yakni ilmu analogi dalam ilmu logika. Nah, pola penalaran induksi atau induktif. Saat kita menyimpulkan tentang sesuatu yang kita ketahui benar, untuk kasus-kasus secara kasuistis atau kasus-kasus secara khusus, juga akan benar untuk semua kasus yang serupa dengan itu dalam hal-hal tertentu. Kesimpulan yang diambil dalam penalaran induktif atau induksi harus lebih luas dibanding dengan apa yang dinyatakan dalam premis-premisnya. Menurut Werwin tahun 2017, penalaran induktif atau induksi memiliki bentuk penalaran lain yang dikenal dengan analogi. Nah, berikut akan kami jelaskan mengenai penalaran analogi. Berpikir analogi atau penalaran analogi menurut Werwin tahun 2017
adalah bentuk dasar analogi yang terdapat dua hal yang sama atau serupa dalam banyak hal. Maka, mereka juga serupa atau sama dalam hal khusus lain. Penalaran analogi memperhatikan unsur kesamaan atau similarity antar suatu hal atau kasus yang dibandingkan saat itu. Sebelum kita masuk kepada tujuan berpikir analogi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah kami buka disebutkan bahwa analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Di dalamnya pula disebutkan bahwa analogi adalah kias, sehingga hal ini masih sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh Werwin sebelumnya. Nah, dalam ilmu fikih, analogi disebut dengan kias. Kias merupakan langkah untuk usaha dalam rangka menetapkan keputusan dengan cara menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya secara tekstual dalam nas Al-Quran dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya secara tekstual dalam nas disebabkan kesatuan ilat atau motivasi hukum antara keduanya. Nah, menurut Polya disebutkan bahwa analogi merupakan suatu bentuk dari kemiripan atau kesamaan sifat akan sesuatu hal. Hal-hal yang mirip akan memiliki sifat yang sama dalam beberapa aspek. Lebih lanjut, Polya juga mengatakan bahwa objek-objek yang memiliki sifat analogi antara satu dengan yang lainnya akan memiliki kemiripan dalam beberapa aspek yang bersesuaian. Nah, demikian tujuan berpikir analogi antara lain yang pertama adalah membuat persamaan dari dua hal yang berbeda. Yang kedua adalah meluruskan kekeliruan dari sebuah permasalahan. Yang ketiga adalah menyederhanakan hal sulit menjadi lebih mudah dipahami. Dan yang keempat adalah membuat klasifikasi. Sekarang kita akan lanjut pada macam-macam analogi. Di antaranya analogi induktif atau induksi. Dari ilustrasi yang dijelaskan oleh Adib dalam bukunya, kelompok kami mencoba untuk menjabarkan contoh analogi induksi antara lain, Elsa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, adalah anak yang rajin dan pandai. Ayu adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, adalah anak yang rajin dan pandai. Devi adalah mahasiswa UMS atau Universitas Muhammadiyah Surabaya, adalah anak yang rajin dan pandai. Nah, Bias adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi, Bias adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, adalah anak yang rajin dan pandai. Itulah adalah contoh mengenai analogi induktif atau induksi. Nah, yang kedua adalah contoh analogi deklaratif. Contoh pernyataannya antara lain, ilmu adalah jalinan atas fakta-fakta sebagaimana rumah yang merupakan jalinan atas batu bata. Namun, tidak semua fakta yang terjalin bisa disebut ilmu, sebagaimana tidak semua jalinan batu bata adalah sebuah bangunan rumah. Bagaimana penerapan berpikir analogi induktif atau induksi? Menurut Swisher dalam Werwin tahun 2017 menulis, sebuah analogi adalah sebuah perbandingan. Dan argumen dari analogi adalah argumen dari perbandingan. Sebuah argumen dari analogi dimulai dengan perbandingan antara dua hal, yakni X dan Y. Kemudian dilanjutkan dengan menyatakan bahwa kedua hal ini serupa dalam beberapa hal, yakni A, B, dan C. Dan menyimpulkan bahwa karena itu mereka juga serupa dalam hal lain, yakni D, yang mana tidak mereka amati sebelumnya, bahwa menyerupai satu sama lain. Itu akan menjadi jelas sekali bahwa argumen dari analogi tidak pernah konklusif. Nah, dari pernyataan Swisher ini, kami mencoba untuk menjabarkan melalui contoh berikut ini. X atau gajah adalah binatang yang memakan tumbuhan. Gajah juga binatang yang memiliki belalai panjang. Gajah adalah binatang yang memiliki 4 kaki. Nah, yang kedua adalah jerapah atau Y. Jerapah adalah binatang yang memakan tumbuhan. Jerapah adalah binatang yang memiliki leher panjang. Jerapah adalah binatang yang memiliki 4 kaki. Kemudian ada Z, kelinci. Kelinci adalah binatang yang memakan tumbuhan. Kelinci adalah binatang yang memiliki telinga panjang.
Kelinci adalah binatang yang memiliki 4 kaki. Dalam hal ini, X, Y, Z atau gajah, jerapah, dan kelinci memiliki kesamaan A, B, dan C. Sama-sama memakan tumbuhan, sama-sama memiliki bagian tubuh yang panjang, dan sama-sama memiliki 4 kaki. Dari A, B, dan C yang mirip atau sama tersebut, kemungkinan kesamaan dalam hal lain pasti terjadi, yakni D. Ketika binatang tersebut hidup di darat. Itu adalah contoh yang bisa kami jabarkan melalui pengertian yang kami pahami dari Swisher dalam Werwin tahun 2018. Nah, proses penalaran dalam analogi ada 4. Yang pertama adalah encoding atau pengkodian, yakni mengidentifikasi sumber masalahnya. Yang kedua adalah inferring atau penyimpulan. Penyimpulan awal ini adalah mencari keterkaitan pada sumber masalah. Dari data-data yang kita dapatkan, kita kaitkan satu sama lain. Kemudian mapping atau pemetaan. Kita membangun kesimpulan dari kesamaan hubungan yang telah kita lalui dalam inferring sebelumnya dari kedua objek atau masalah yang telah kita buka sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah applying atau penerapan, yakni melakukan pemilihan atau penentuan jawaban atau solusi yang sesuai. Keutamaan berpikir analogi antara lain yang pertama, pembelajaran untuk memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan yang sudah diketahui untuk memecahkan masalah yang baru. Hal ini disampaikan oleh Ardani dan Fitri di tahun 2017 dalam jurnal mereka. Nah, yang kedua adalah kemampuan analogi tidak hanya digunakan pada penerapan ilmu matematika atau ilmu kehidupan yang sederhana, melainkan hampir semua ilmu memerlukan kemampuan analogi seperti dalam bidang fisika, bahasa, teknik perancangan bangunan, psikologi, dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan oleh Azmi tahun 2017. Kesimpulannya adalah, yang pertama, berpikir analogi adalah salah satu cabang dalam ilmu logika, yakni termasuk dalam logika induktif atau induksi. Berpikir analogi memiliki kaidah yang harus diterapkan sesuai dengan asas berpikir ilmiah, supaya tidak terhindar dari berpikir analogi yang sesat atau keliru. Yang ketiga adalah berpikir analogi dalam ilmu logika memiliki manfaat yang sangat besar, yakni meningkatkan kemampuan berpikir abstrak, cermat, sistematis, serta dapat menerapkannya di berbagai bidang kehidupan. Dan tidak lupa dalam analogi kita juga bisa belajar menyelesaikan masalah yang mana kita berpijak pada masalah yang lama yang mirip di mana hal-hal tertentu bersifat sama sehingga kita bisa merumuskan suatu pemecahan masalah yang baru. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami sangat mohon maaf dan kami mengharapkan adanya evaluasi atau timbal balik dari dosen pembimbing, yakni yang terhormat Bapak Arfan Muammar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.